Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus Masjid Jami Al-Faradha, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, para asatid, para guru, orang tua kita yang terhormat Bapak Ustadz Haji Rosim, dan para Bapak Haji lainnya, para sesepuh Ustadz Sukamto, dan seluruh para tokoh masyarakat, dan khusus Ketua Majelis Umroh dan teman-teman, seluruh jamaah tanpa terkecuali Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini Allah kembali kumpulkan kita di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu. Dan malam ini istimewa karena malam ini malam tasyakuran, ya, malam tasyakuran ulang tahun majelis taklim yang keempat. Menunya uduk, menunya uduk ya. Ada yang lain nggak? Nggak. Ya masalah itu. Yang terpenting alhamdulillah Allah istiqomahkan sampai 4 tahun. Semoga terus sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan baik, husnul khotimah. Ibu nggak bosan duduk bareng saya terus, Bu? Ibu nggak nanya saya bosan nggak gitu? Nanya dong, saat bosan nggak gitu? Nggak terasa waktu terus berjalan, nggak terasa sudah 4 tahun. Itulah waktu, Bu. Al-waktu kasaifi, waktu itu ibarat pedang. Kalau kita nggak memanfaatkan sebaik-baiknya, maka kita akan terpenggal oleh waktu. Terpenggal oleh waktu itu apa? Waktu hilang percuma, buang-buang percuma, tahu-tahu kita sudah tua, tahu-tahu udah jadi kakek, betul. Tahu-tahu umur udah 70, tahu-tahu mati belum ngapa-ngapain. Naudzubillah min. Waktu itu begitu, Bu. Nggak terasa, cepet banget. Cepet banget. Kalau kita nggak pernah bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, habis waktu kita. Habis sia-sia, nggak ada guna, dan kita nggak terasa. Tahu-tahu sudah tua. Nggak terasa saya duduk di sini kurang lebih 4 tahun. Makanya saya rasa-rasain sudah mau berangkat kok lama-lama rambut saya tambah banyak putihnya gitu. Karena biasa kumpul sama orang-orang sepuh, Pak Haji Rosim. Jadi ketularan sepuh, Pak Haji. Semoga umur kita benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap biasa, kata Om Rio, tidak ada acara khusus, tetap ngaji biasa. Cuman yang berbeda habis ngaji nanti makan nasi uduk. Tapi kayaknya pesimis, cukup apa enggak gitu. Karena jamaahnya yang hadir banyak juga gitu. Kalau nggak cukup ya tanggung jawab PKM-nya itu. Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian Nashihul Ibad. Kemarin libur ya, saya nggak bisa datang. Berarti sekarang halaman berapa, Mas Agus? Makalah berapa? Dua. Halaman berapa, Bu?
Makalah berapa? Dua. Makolahnya ini ya, nggak ditandain. Ini yang bagian peliputan berapa Mas Pak Munaji? Biar nggak terulang kembali. 22. Makalah berapa sekarang? 8. Oh, ke-8. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang nandain ya. Jangan saya suka banyak yang ada kaji, ada lupa batasannya. Wal maqalatu saminatu an Utsman radhiyallahu anhu, itu ya. Wajadtu halawatal ibadah fi arba'ati asya. Wal maqalatu saminah, maqalah yang ke-8, nasihat yang ke-8, an Utsman, datangnya dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Beliau menyampaikan begini, wajadtu halawatal ibadah. Wajadtu, aku telah mendapatkan, halawatal ibadah, manisnya ibadah, fi arba'ati asya, di dalam 4 perkara. Ibadah itu Pak, lama-lama manis, keluar madunya. Awalnya berat, keras, mungkin ibarat obat pahit pengen dilepeh. Tapi kalau ditelatenin, diistiqomahkan, maka ibadah itu keluar madunya, manis. Kalau Bapak Ibu sudah merasakan manisnya ibadah, pertahankan. Jangan sampai manisnya itu hilang. Contoh apa? Ngaji. Ngaji awalnya berat. Seperti ini awalnya berat, tapi lama-lama ditelatenin, alhamdulillah ngaji itu sekarang terasa nikmat. Justru kalau nggak ngaji galau, itu artinya ibu sudah mendapatkan manisnya ngaji. Bapak kalau nggak ngaji galau apa seneng? Pak, Bapak kalau nggak ngaji nih, kayak kemarin dikabarin ustadznya nggak datang, libur, seneng apa sedih? Serius Pak, paling yang ada alhamdulillah libur gitu. Kemarin anak saya panas Pak, panas luar biasa, saya udah mau berangkat saya batalin karena panasnya sampai menggigil. Nah ini bahaya. Makanya saya ngabarinya kemarin rada dadakan. Kalau itu sudah kita rasakan, kalau nggak ngaji, kalau seakan-akan ada yang hilang dalam diri kita, itu tanda-tanda kita sudah mulai merasakan manisnya ngaji. Sholat juga begitu. Sholat itu ya sama, ketika kita sudah mulai merasa nikmat dengan sholat, nikmat setiap gerakan kita nikmati ya, dari berdiri ke rukuk, dari rukuk ke sujud, kita nikmatin setiap perpindahan gerakan itu, nikmat rasanya. Nah, itu sudah mulai tanda-tanda merasakan manisnya sholat. Apapun itu, sehingga di sini sahabat Utsman memberikan sebuah pernyataan untuk kita ambil pelajaran. Apa yang ditemukan sahabat Utsman di dalam manisnya ibadah itu di dalam 4 perkara yang menjadi poin pokoknya. Awaluha, yang pertama, fi adai faraidillah, yaitu di saat menunaikan fardu-fardunya Allah. Fardu-fardunya Allah itu tidak banyak kok. Sholat, zakat, puasa, haji, itu kalau mampu kan, cuma sedikit fardunya Allah. Maka sudah ditegaskan dalam sebuah kajian usul fikih, yang difardukan Allah itu sedikit. Yang paling banyak itu perkara jawaz, perkara mubah. Yang diwajibkan itu sedikit. Yang dilarang juga sedikit. Justru yang dibanyakin oleh Allah itu perkara yang mubah. Ini bukti sifat Rahman Rahim, sayangnya Allah kepada kita umat manusia. Yang diwajibkan kan cuma itu aja kan?
sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu. Kalau nggak mampu kan enggak. Selebihnya udah banyak yang mubah. Bapak makan nasi uduk boleh, boleh. Nasi opor boleh, pakai jengkol boleh. Banyak bolehnya Pak daripada larangannya. Larangannya juga sedikit. Larangannya sedikit. Kalau dilihat dari ayat Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Yang ditegaskan Quran malah cuma sedikit. Diharamkan bagi kalian darah, bangkai, daging babi dan sembelihan yang diniatkan bukan untuk Allah. Poin pentingnya di situ. Selebihnya itu haram-haram yang bersifat sifati. Kalau yang bersifat zat yang diharamkan itu sedikit Pak, sedikit. Sehingga kita menjadi paham betapa Allah itu punya sifat sayang yang luar biasa kepada kita. Karena apa? Kewajiban yang diwajibkan cuma sedikit. Sholat contoh. Sholat itu sehari semalam 5 waktu. Sekali kita sholat butuh berapa menit? 5 menit itu udah top banget Pak. Ya. Tadi Om Rio sholat maghrib 3 rakaat 5 menit Pak. 5 menit. Itu udah top banget Pak. Kalau kita 5 kali sholat berarti berapa menit? 25 menit. Cuma 25 menit dalam waktu 24 jam. Bentar apa lama? Sebentar banget. 25 menit itu sebentar banget. Sholat cuma 5 menit sekali, sebentar banget. Kalau ada orang masih ngomong nggak sempet sholat, kebangetan kata ibu, diulek aja itu. Kebangetan. Sesibuk apa sih kita gitu. Terus umpamanya kok nggak sempat, repot, banyak pekerjaan, gajimu berapa? Bisa nggak untuk menebus panasnya api neraka? Kira-kira begitu Pak. Bisa nggak? Sebesar apapun gaji Bapak nggak bakal bisa menebus panasnya api neraka. Lo kok berani-beraninya ninggalin sholat yang hanya 5 menit. Kemarin saya khatmil Quran khataman di perusahaan BUMN PP Energi di daerah mana itu, Pasar Rebo ya. Itu sekali-kalinya ada program khataman Quran. Direktur umumnya datang semua, direksinya juga hadir semua. Alhamdulillah itu. Saya bercanda. Kira-kira gaji direktur umum bisa nggak nebus panas api neraka? Nangis Pak direktur umumnya. Nggak bisa jawab, nangis. Nggak bakal bisa. Walaupun gajinya setinggi itu, nggak bakal bisa. Artinya apa? Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah nggak waras. Ibu waras? Serius? Nah, berarti masih wajib sholat. Bapak waras? Kalau pengen nggak sholat, jangan waras. Kalau masih waras nggak sholat dosa Pak. Tapi kalau nggak waras, nggak sholat, nggak apa-apa. Masih pengen sholat, nah, waras. Makanya aneh gitu loh Pak. Aneh kalau ada orang kelihatannya gagah, sehat, ngopi rokok masih doyan, tapi nggak mau sholat. Dipertanyakan, waras gak dia? Nah, jangan-jangan nggak waras. Kalau nggak waras memang nggak usah sholat. Sedikit sekali. Apalagi puasa. Puasa Ramadan itu setahun cuma sekali. 1 bulan. Betul. 1 bulan kadang-kadang nggak genep 30 hari. Sedikit sekali. Artinya waktu yang Allah bebaskan 11 bulan. Yang 1 bulan khusus puasa. Itu kan sedikit sekali. Kok masih ada orang yang nggak sempet puasa dengan alasan tetek bengek, itu kebangetan. Padahal puasa juga sudah Allah kasih keringanan. Kalau memang sakit boleh nggak puasa, tapi nanti dikondok.
Ringan sekali Pak. Tidak ada syariat Allah yang memberatkan, tuh nggak ada. Apalagi zakat. Zakat itu kalau mampu, kalau nggak mampu malah menerima zakat. Ibu senang menerima apa memberi? Pak, lebih senang menerima zakat apa memberi zakat? Memberi. Itu kan ringan sekali. Zakat fitrah, berapa zakat fitrah? Sedikit sekali. Masih banyak yang kita makan. Ibu setahun makan berapa kintal beras? Artinya masih banyak yang dimakan daripada yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Zakat mal apalagi? Zakat mal itu cuma 2,5%. Itu pun kalau harta bapak sudah nyampe nisab. Anggaplah harta bapak 100 juta. 2,5%-nya berapa? 2.500.000. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Duitnya ada nggak? Loh, itu masih ada yang nggak mau zakat Pak. Padahal dari 100 juta dikurangin 2.500.000, masih ada lebih berapa? 97.500. Masih banyak sisanya. Artinya syariat Allah tidak ada yang memberatkan. Kalau ada orang yang merasa berat dengan syariat Allah, berarti dia masih jauh dari rahmat Allah. Tapi kalau sudah merasa senang menjalankan syariat Allah sebagaimana sahabat Utsman, berarti kita sudah mulai merasakan manisnya ibadah. Kalau sudah mulai merasakan manisnya ibadah, Bapak Ibulah yang dipilih Allah menjadi hamba terbaik. Amin ya rabbal. Nah, predikat itu dipertahankan, jangan sampai hilang. Contohnya gimana? Contoh ngaji udah seneng nih, udah seneng tiap malam Kamis ngaji. Kok berani-beraninya ibu coba-coba libur ngaji 2-3 kali, besok nagih lagi Pak. Jadi kebiasaan libur, akhirnya manisnya ngaji lama-lama Allah cabut. Kalau sudah Allah cabut, nggak ngaji nggak masalah. Kalau kemarin nggak ngaji melang, sekarang nggak ngaji nggak masalah. Itu berarti udah dicabut manisnya. Maka pertahankan, jangan sampai hilang. Itu yang dimaksud oleh Sayyidina Utsman. Setiap menjalankan fardunya Allah justru merasa senang sekali. Setiap dengar panggilan azan, Allahu Akbar, yang muncul apa? Alhamdulillah, udah masuk waktu sholat. Matiin rokoknya Bang Dani, jangan malah nyalain rokok, malah nambah lagi ngopinya. Mati. Lo ngomong alhamdulillah tuh gak semua orang muslim sanggup loh Pak. Betul. Banyak sekali di luar sana itu ada yang cuek, dengar adzan tuh cuek, pura-pura nggak dengar. Ada yang dengar malah kesel, udah adzan lagi baik. Kesel banget itu. Tapi kalau Jamal Farogo mah jangan ditanya lah. Pokoknya jangan ditanya. Ya, itu reaksinya begitu, tergantung hatinya. Yang kedua, wasani yang kedua, fijtinabi maharimillahi. Kesenangan yang dirasakan sahabat Utsman yaitu saat ijtinabi maharimillah, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan Allah. Senang Sayyidina Utsman menjauhi perkara yang diharamkan Allah. Apa? Contoh, mabuk. Orang walaupun dulunya ahli mabuk Pak, kalau sudah dibuka hatinya, dihembuskan rahmat dan hidayah Allah dalam hatinya, sekarang suruh mabuk gak bakal mau Pak. Tapi dulu kalau nggak mabuk, wah puyeng kepalanya. Betul Bang Dani ya? Sekarang puyeng nggak Bang Dani? Sekarang ngopi, kalau ngopi puyeng dia. Artinya justru kesenangan itu akan berubah, kecenderungan itu akan berubah. Nanti Bapak Ibu bisa rasakan
Kadang-kadang saya sering dapat pertanyaan begini, Ustadz, kira-kira tobat saya diterima Allah apa tidak? Gampang kok nandainya. Lihat, rasakan kecenderunganmu. Kalau kamu masih condong cenderung kepada kemaksiatan, berarti tobatmu belum diterima. Tapi kalau kamu sudah mulai cenderung condong kepada kebaikan, berarti tobatmu mulai diterima. Dulu, umpamanya kalau ada maksiat yang namanya judi, waduh, nggak boleh ketinggalan. Sekarang enggak, sudah mulai nggak tertarik. Dulu sila, main gaple berjam-jam betah. Sekarang lebih seneng sila di masjid. Nah, itu mulai kecondongannya udah beda tuh Pak, udah condong pada kebaikan. Itu tanda berarti taubatnya diterima oleh Allah. Bener nggak Bang Dani? Iya. Bang Dani sila berjam-jam di masjid betah. Ya siapa saja. Itu kecondongan Bu. Nah begitu juga ketika sahabat Utsman menyatakan senang menjauhi larangan-larangan Allah, itu artinya apa? Walaupun dihadapkan pada kondisi itu. Kalau saat ini Bapak tidak melakukan zina karena Bapak nggak dihadapkan pada kondisi itu. Tapi ketika dihadapkan pada kondisi itu, umpamanya nih, Bapak seorang diri di tempat yang sepi, ada cuma teman perempuan cantik luar biasa, udah gitu pasrah banget lah ya. Kalau Bapak masih bisa menolak, Bapak termasuk orang yang benar-benar mendapatkan manisnya menjauhi larangan Allah. Kira-kira ditolak apa diterima? Terima nggak Om? Tolak apa diterima? Tolak. Saat ini ibu nggak mencuri, ibu nggak nyolong saat ini, nggak mencuri. Apakah ini sudah dianggap sebagai manisnya, merasakan manisnya menjauhi larangan Allah? Belum. Nanti kalau ibu sudah dihadapkan pada kondisi ibu lagi jalan sendirian, di jalan tahu-tahu ada duit sekantong kresek di depan ibu di tengah jalan, sepi, nggak ada orang, ditinggal apa dipungut? Saya salah. Gimana Pak Haji? Tinggal apa dipungut? Kalau sudah dipungut, diumumin apa diumpetin? Nah, di situ loh Pak. Baru ilmu dan iman kita teruji tuh di situ. Paham ya? Di situ baru teruji iman dan ilmu kita nempel apa enggak di situ Pak. Kalau sekedar begini, oh saya nggak nyolong, emang belum ada kesempatan. Coba kalau ada kesempatan dan Bapak masih bertahan dengan iman dan ilmu, baru masuk kategori cinta, merasakan manisnya ibadah. Ya, duit sekantong kresek warnanya merah semua Bu. Nggak ada orang sepi, dipungut bawa pulang, diumpetin ya. Buat apa Bu? Itu mahayal ya. Tapi seandainya dihadapkan kondisi begitu, nah itulah ujian kita di situ. Betul Pak. Makanya kalau begini mah baru teori. Ilmu yang sebenarnya, iman yang sebenarnya itu ketika kita dihadapkan pada kondisi itu dan kita masih bertahan. Makanya ada seorang pemuda Bu, seorang pemuda cerita, semua kemaksiatan sudah pernah dilakukan. Yang namanya mabuk, judi, bunuh sudah pernah. Sekali-kalinya dia pengen memerkosa sepupunya. Bahkan dalam bahasa hadis, laki-laki itu ya jelisu bainal mankibaini, saya sudah duduk di antara kedua pahanya. Tiba-tiba pemuda itu ingat sama Allah, ya Allah,
saya sudah pernah dosa, semua sudah pernah saya lakukan, ini saya mau melakukan kok jadi ingat Allah, akhirnya batal turun. Kenapa? Karena ingat Allah, padahal dia sudah duduk di antara dua pahanya. Akhirnya Pak, gara-gara itu imannya Allah tancapkan kuat luar biasa sampai akhirnya mati husnul khotimah. Gara-gara apa? Teruji imannya. Mungkin mabuk, ya, tapi gila udah dalam kondisi seperti itu, dia mampu mengingat Allah terus akhirnya membatalkan, disitulah manisnya iman teruji sehingga matinya husnul khotimah. Selanjutnya, menjauhi larangan Allah banyak sekali yang perlu kita pahami. Yang paling sering, Bu, yang paling sering berada di sekitar kita, kadang-kadang kita nggak tahu sedang berbuat dosa, yaitu ngomongin kejelekan orang. Ngomongin kejelekan orang. Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Jangan dikira ngomongin kejelekan orang dosa kecil, dosa besar. Bahkan gibah, ngomongin kejelekan orang itu dosa yang paling susah untuk ditaubati, susah. Dan itu ada di sekitar kita. Kadang-kadang di masjid ada, betul. Duduk di masjid tetap aja bahas ngomongin. Ya kalau ngomongin yang baik-baik gak apa-apa, kejelekannya dibuka lagi. Jadi tidak hanya di rumah, di masjid, di jalan, apa saja. Sampai ustadznya aja diomongin. Luar biasa itu kan. Itu sebuah dosa yang besar yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita terbawa tanpa terasa. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Kalau dulu yang suka ngomongin kejelekan orang, dulu yang suka gibah itu ibu-ibu. Kalau sekarang udah beda. Ya, bapak-bapaknya sudah mulai seneng gibah itu, Pak. Betul. Tapi tetap ibu-ibu lebih banyak porsinya. Makanya dihati-hati. Jadi dosa-dosa seperti itu dihati-hati, lembut dosanya. Berikutnya wasalisu yang ketiga, sahabat Utsman yang disenangi yang ketiga, fil amri bil ma'ruf, yaitu amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu memberikan perintah melakukan kebaikan. Tapi yang dimaksud di sini bukan perintah doang. Ngaji, malah dianya nonton TV. Ada orang model begitu? Anaknya disuruh ngaji, emaknya malah nonton TV. Ada itu, Bu. Anaknya disuruh ngaji, ngaji, jangan kayak bapak. Beneran bapaknya ngaji nggak pernah, sholat nggak pernah. Orang seperti itu Pak diancam. Ya. Makanya di sini yang dimaksud sahabat Utsman tidak sekedar memberikan perintah, tapi dia juga ikut terlibat di dalam kebaikan tersebut. Jangan kayak calok penumpang. Kamu rambutan. Begitu udah masuk semua, ikut gak dia? Ayo surga. Orang masuk semua. Dia di mana? Tinggalan di neraka. Naudzubillah. Emang dia begitu kerjaannya? Orang-orang udah ke surga, dia masih di ujung sana. Dibilangin, "Bang, ayo masuk." Enggak, saya lari nyari penumpang lagi. Surga udah penuh, dia bingung nyari tempat. Kata malaikat, tempatmu di neraka. Ngomong doang. Bisanya cuma ngomong doang, nggak bisa ngerjain. Jangan seperti itu. Maka amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu lebih ringan daripada nahi mungkar. Betul? Amal ma'ruf itu lebih gampang. Kayak saya ini amar ma'ruf, mengajarkan, memerintahkan kepada kebaikan. Itu lebih ringan, Pak. Yang berat itu nahi mungkar. Makanya kalau ada saudara-saudara kita yang terjun dalam dakwahnya nahi mungkar, kita dukung. Cuman kadang-kadang memang ada problemnya lebih besar.
Kalau nahi amar ma'ruf malah cenderung tanpa problem. Nahi mungkar problemnya besar, resikonya besar, taruhannya nyawa. Makanya amar ma'ruf walaupun berat ada lebih berat, yaitu nahi mungkar. Yang keempat, Sayyidina Utsman menyatakan wa fin nahyi 'anil mungkar. Nah, di sini Pak. Yang keempat, kesenangan sahabat Utsman adalah nahi mungkar, melarang kemungkaran. Melarang kemungkaran, melarang dalam arti apa? Dalam arti segala unsur atau aspek. Nahi mungkar itu ada 3 tingkatan Pak. Tingkatan yang terbesar bi'aidihim, yaitu dengan kekuasaan, kemampuan dirinya. Itu tingkat tertinggi. Kalau Bapak punya kemampuan, larang dengan kemampuan Bapak. Kalau Bapak punya kekuasaan, larang dengan kekuasaan Bapak. Kalau perlu fisik, Bapak lawan dengan fisik. Itu tingkatan tertinggi. Tapi kalau nggak sanggup, lawan. Artinya lawan apa? Hilangkan kemungkaran itu dengan lisan. Mungkin kalau terjun langsung masih nggak yakin, masih minder, ya udah dengan lisan. Paling tidak suarakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jangan dibikin remeng-remeng. Jangan dibikin remeng-remeng. Suarakan dengan lisan kita. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Itu bagian dari nahi mungkar. Hati-hati Bu, nahi mungkar itu berat. Nah, makanya hati-hati. Orang itu kadang-kadang cuma bisa amar ma'ruf, nahi mungkarnya nggak berani. Kalau harus nahi mungkar, lakukan cara-cara yang santun. Jangan sampai frontal, arogan, atau menyakiti orang lain. Jadi kalau Bapak harus menasehati, itu dengan bahasa yang santun. Sebab apa? Nasihat dengan mengolok-ngolok itu beda tipis Pak. Beda tipis. Saya kasih contoh. Ada orang tua, saya punya tetangga Pak, udah tua Pak, umurnya udah 67. Tapi masih suka mabuk. Suka mabuk. Orang-orang kalau nasihatin kasar, udah tua bangka masih mabuk lagi gitu kan. Gak sadar-sadar. Kira-kira kalau diomongin begitu, dia berubah, berhenti dari mabuknya atau tambah mabuk? Tambah mabuk, iya. Berantem, iya. Tapi kalau kita deketin, kita pelan-pelan kata nasihatin, kadang saya nanya, kayak manggilnya Babeh, hari ini udah mabuk belum? Udah Ustaz. Enggak kecium mulutnya gitu. Saya kurang-kurangin gitu kata dia. Kenapa? Udah tua. Karena udah tua apa takut mati saya gituin. Takut mati juga itu. Emang kenapa takut mati? Saya omongin pelan-pelan. Ya, saya kan pendosa Ustadz. Ntar kalau pas mabuk mati repot juga. Jadi dia sadar tuh Bu. Ya udah kalau bisa jangan dikurangin Bang. Maksudnya gimana Ustadz? Tinggalkan aja. Wah iya, insya Allah saya tinggal. Pakai insya Allah segala loh Bu. Allah Akbar. Seneng kalau ketemu saya seneng. Kalau saya ajak ngaji, dijemput datang. Kalau nggak dijemput susah. Pelan-pelan gitu. Jadi itu nahi mungkar. Dulu Pak, saya itu nahi mungkar frontal. Dulu, waktu masih usia 16, 17 lah. Bapak bayangin di usia 17 saya. Dari bayangin belum Pak? Udah ganteng, masih muda, masih imut gitu kan? Dan masih merasa ampuh. Dulu di usia itu Pak, saya lagi senang-senangnya belajar ilmu kanuragan, yang anti bacok, yang tetek bengek lah ya. Setiap dulu kalau namanya tahun berapa itu ada layar tancap di lapangan, ada dangdutan di lapangan kan gitu ya. Nah, kita namanya daerah muda, memang kita keras saat itu. Setiap ada kabar nanti malam ada dangdut di lapangan, kita sore itu udah muter Pak, ngumpulin telur busuk, telur yang nggak jadi netes kan busuk Pak. Itu kalau pecah baunya luar biasa. Telur apa Pak? Tembuhuk ya. Itu kita kumpulin tuh, minta ke tetangga-tetangga.
Buat apa? Ntar malam dilempar ke panggung. Kalau udah dilempar ke panggung, dangdut berhenti, gak jadi main, Pak. Gak jadi main. Baunya gak bisa hilang itu, bisa berhari-hari itu. Itu nahi mungkar kita dulu, Pak. Sampai dikejar-kejar sama security pengamanannya masih. Akhirnya yang dulu katanya saya belajar anti bacok, akhirnya punggung saya tembus juga kena pagar, Pak. Sampai sekarang masih ada bekasnya. Kalau kita lompat pagar, ternyata ada besi kawat nyangkut di punggung, robek juga punggung saya. Sekarang masih ada bekasnya. Kalau saya lagi ngaca, ini waktu kenangan 17 tahun umurnya. Ternyata dakwah seperti itu, Pak, itu nggak efektif. Yang ada malah tambah musuh, nggak efektif. Dulu kalau ada orang berdua-duaan di tempat sepi gitu ya, saya akan duduk di sampingnya. Ya, tujuannya apa? Biar dia bubar. Kadang-kadang ada yang langsung bubar, kadang-kadang ada yang ngajak berantem. Kalau udah ngajak berantem, hati saya ngomong, kebenaran nih, senang malah. Dulu begitu, Pak. Sekarang saya udah lemah lembut, tenang, Bu, aman. Ya, ternyata dakwah begitu nggak efektif, nggak menghasilkan apa-apa. Yang ada malah nambah musuh. Kelihatannya saja bubar, tapi mereka bukan bubar terus nggak pacaran, pindah tempat. Betul, nggak efektif. Tapi kalau dinasihatin, sentuh hatinya, dia berhenti dari kemaksiatan. Makanya nahi mungkar jangan frontal, jangan kasar, nggak bakal sukses. Dakwahnya akan gagal. Dan itu semua dilakukan wal itqa'u min ghadbillah, dalam rangka takut kepada murkanya Allah. Ditegaskan dalam Al-Qur'an, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah engkau umat yang selalu mengajak, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, maka kalian akan menjadi orang yang beruntung. Dimulai dari mana? Dari diri sendiri dulu, dari keluarga kita dulu. Bu, yang punya anak gadis, setiap malam minggu diapelin laki-laki, bahkan diajak pergi, diizinin nggak, Bu? Hei, fakta di masyarakat diizinin. Mulai sekarang jangan diizinin. Bilang, Bang, kalau memang mau ngajak anak keluar, jangan anaknya doang, kami emak sama bapaknya ajak sekalian. Begitu. Mau makan ya kita juga mau makan bareng, aman, Bu. Itu bagian dari nahi mungkar dari keluarga kita dulu. Bapak Ibu bayangin, anak muda saling jatuh cinta, boncengan berdua malam-malam, apa yang dilakukan? Naik motornya pegangan nggak kira-kira? Masya Allah. Kata ibunya, ya udah hati-hati, jangan malam-malam ya. Jam berapa? Pokoknya jangan lewat jam 12 malam. Itu udah malam banget. Jangan begitu. Nahi mungkar dimulai dari keluarga dulu ya. Insya Allah jadi keluarga kita sakinah mawaddah warahmah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi untuk hari ini, malam ini kita ulang tahun, kita baca surah Al-Fatihah sekali lagi. Kita khususkan yang pertama untuk seluruh pendiri daripada Masjid Jami Al-Faragha, dan untuk diri kita, untuk keluarga kita, supaya menjadi keluarga yang selalu istiqomah di dalam kebaikan, dan semoga majlis kita diberkahi diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim.
Walaupun amin. Dan sebelum saya tutup, tadi udah disampaikan Om Rio, besok hari Ahad 7 Agustus Khatmil Quran itu dalam rangka santunan yatim dan tasyakuran kemerdekaan. Jadi kita mengharap semua jamaah yang hadir, karena ini nuansa kemerdekaan, maka pakai baju nuansa merah putih. Ya, betul ini Bu. Kalau ibu pakai jilbab merah, nanti bajunya putih. Kalau jilbabnya putih, bajunya merah. Pokoknya nuansa merah putih. Ya, bisa ya Bu ya? Gimana Pak Haji? Dicat sendiri Pak Haji. Ya, merah putih. Alhamdulillah kebenaran juga malam ini Bendahara Khatmil Quran ini Pak Sucianto juga ikut. Saya ajak, alhamdulillah ikut. Jadi nuansanya nuansa kemerdekaan. Nanti juga kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk bahwa kita ini religius tapi juga cinta tanah air. Ya, semoga sehat, bisa hadir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.